Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anantoida Permana dari jurusan Teknik Mesin 2018, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang mesin bubut konvensional. Saat ini, perusahaan-perusahaan industri manufaktur, baik kecil ataupun besar, banyak menggunakan alat mesin bubut konvensional ini. Mesin bubut konvensional ini adalah salah satu mesin perkakas di mana cara kerjanya dengan memutarkan benda kerja dan menggunakan alat potong pahat untuk menyayat atau membentuk benda kerja itu. Nah, bubut konvensional ini biasa digunakan untuk membentuk atau menyayat benda kerja yang berpenampang silindris. Prinsip kerja dari bubut konvensional ini adalah benda kerja dipasang pada sekam yang berputar dan mata potong pahat bergerak secara memanjang dan melintang mendekati atau menjadi benda kerja untuk melakukan proses pemakanan. Secara singkat dapat dikatakan, prinsip kerja dari bubut konvensional ini adalah benda kerja bergerak secara rotasi dan mata potong pahat bergerak secara translasi. Beberapa proses pemakanan dapat dilakukan dengan menggunakan mesin bubut konvensional ini, yaitu pertama ada pemakanan rata, lalu pemakanan muka, pemakanan alur, pemakanan tirus atau sudut tepi, pemakanan ulir, bahkan pengkartelan, boring, dan drilling. Beberapa parameter yang diperhatikan dalam proses pemesinan bubut konvensional ini adalah yang pertama ada kecepatan putarnya atau speed, lalu ada gerakan makan atau feed, dan ada kedalaman pemakanannya. Sistem persumbuan yang digunakan pada mesin bubut konvensional ini adalah bubut konvensional ini menggunakan dua sistem persumbuan, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Jadi sistem persumbuan pada mesin bubut itu seperti ini ya, dimana mesin bubut ini menggunakan dua sumbu Z dan sumbu X, dimana sumbu Z ini bergerak secara memanjang dan sumbu X ini bergerak secara melintang. Secara dilihat, jika dilihat dari tampak atas seperti ini sumbu Z ini bergerak secara memanjang dan sumbu X bergerak secara melintang. Pemesinan untuk membentuk benda kerjanya sesuai dengan FWI, yang pertama kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Lalu kita harus menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi diri kita seperti wear pack, kacamata, dan sarung tangan. Selanjutnya kita harus memahami dengan benar-benar FWI dari benda kerja ini. Selanjutnya kita harus memotong benda kerja ini dengan menggunakan gerinda sesuai dengan FWI yang telah kita pahami. Setelah kita memotong benda kerja ini, kita lakukan proses perhitungan. Adalah rancangan benda kerja yang akan kita buat. Di sini ada dimensi lengkap benda kerja yang akan kita buat. Di sini juga ada dimensi diameter benda kerja yang akan kita buat. Rancangan benda kerja yang telah tadi kita lihat, kita sekiranya dapat membayangkan tahapan-tahapan makanan yang akan kita lakukan untuk proses membentuk benda kerja ini. Dimana pada benda kerja ini tahap pertama yang saya lakukan adalah pemakanan rata bagian sini, lalu tahap pemakanan rata bagian sini, lalu ada pemakanan alur bagian sini, lalu selanjutnya ada pemakanan ulir bagian sini dengan kode ulir M20x1, saya menggunakan ulir metrik, lalu terakhir kita melakukan pemakanan kartel di bagian sini. Setelah kita memahami gambar rancangan benda kerja yang telah kita lihat tadi, di sini ada beberapa parameter-parameter dalam mesin bubut sesuai dengan FWI yang telah diberikan. Nah, setelah melihat perancangan benda kerjanya, kita lanjutkan dengan menghitung segala proses perhitungan pada mesin bubut. Nah, ini adalah perhitungan pada tahap pertama, yaitu pemakanan rata. Ini adalah perhitungannya. Selanjutnya kita ke tahap kedua. Tahap kedua ini ada pemakanan rata juga. Sini saya dapatkan perhitungannya sebesar ini waktu permesinan, dan I-nya adalah sebesar ini. Lalu tahap ketiga pemakanan alur, ini perhitungannya saya dapatkan. Lalu ke tahap keempat itu ada pemakanan ulir, dan ini segala perhitungan yang saya dapatkan berdasarkan parameter-parameter yang telah diketahui. Lalu yang kelima adalah pemakanan kartel sesuai dengan parameter yang kita ketahui. Dan di sini ada total waktu permesinan yang kita dapatkan dalam perhitungan ini. Nah, waktu permesinan ini bisa menjadi acuan sekiranya, walaupun dalam kenyataan waktu aktualnya itu berbeda dengan waktu permesinan hasil perhitungannya, karena waktu permesinan ini tidak dipengaruhi seperti misalkan ya adanya kesalahan, ada kegagalan, ataupun adanya kayak waktu kita pada proses permesinan ini merasa lelah dan kita istirahat sejenak, maka suka
terjadi perbedaan antara waktu permesinan dan waktu. Setelah melakukan proses perhitungan dan kita mendapatkan perhitungan, mendapatkan parameter yang dibutuhkan untuk proses pembuatan ini, dan kita sudah merancang tahap makanan, maka pasangkan benda kerja pada cekang dan nyalakan mesin setelah melakukan proses pemesinan sampai benda kerja ini dirasa sudah jadi. Nah, pada proses pemesinan ini kita harus menggunakan alat pelindung diri yang menggunakan coolant dan kuas. Coolant dan kuas ini berfungsi sebagai untuk mendinginkan benda kerja dan pahat, sedangkan kuas ini untuk difungsikan untuk membersihkan sisa-sisa pemakanan. Nah, itulah adalah proses pemesinan untuk pembuatan benda kerja pada bubut konvensional. Saya rasa cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.